Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, berjumpa kembali dengan saya Elis Nurjana. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran PPKN yang berhubungan dengan wilayah dan warga negara. Tujuan dari pembelajaran hari ini, kalian harus mengetahui syarat-syarat terbentuknya sebuah negara itu apa saja. Terus yang kedua, kalian juga harus mengetahui wilayah NKRI. Dan yang ketiga, kalian juga harus mengetahui kedudukan warga negara dan penduduk. Nah, kita mulai pembelajaran yang pertama yaitu tentang syarat-syarat terbentuknya sebuah negara. Dalam sebuah negara, syarat-syarat apa yang harus ada? Yang pertama, harus adanya suatu wilayah. Yang kedua, harus adanya rakyat atau penduduk. Dan yang ketiga, harus adanya pemerintahan yang sah. Sementara yang keempat, harus adanya pengakuan dari negara lain, baik secara de facto maupun secara de jure. Anak-anakku semuanya, kalau untuk unsur atau syarat yang pertama, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat atau penduduk, adanya pemerintahan yang sah, ini merupakan termasuk di dalam unsur konstitutif atau syarat mutlak terbentuknya sebuah negara. Jadi harus ada ini, harus ada. Sementara kalau pengakuan dari negara lain itu adalah unsur deklaratif. Nah, ada dua, yaitu pengakuan secara de facto, itu pengakuan berdasarkan adanya fakta suatu negara, yaitu adanya tiga unsur ini. Sementara harus ada pengakuan secara de jure, pengakuan secara hukum. Untuk apa anak-anakku pengakuan dari negara lain? Supaya negara kita bisa melakukan hubungan dengan negara yang lainnya, atau melakukan hubungan internasional. Bisa melakukan perjanjian dan sebagainya. Jadi penting sekali untuk pengakuan secara deklaratif. Begitu ya. Nah, kita akan bahas satu-satu dari mulai wilayah, dari mulai rakyat. Nanti kita akan bertemu lagi dengan materi pemerintahan yang sah itu seperti apa. Kalau pemerintahan yang sah itu adalah pemerintahan yang tidak diatur oleh negara lain, jadi kita memiliki pemerintahan tersendiri. Nah, anakku, langsung kita masuk ke dalam wilayah NKRI, yaitu syarat sebuah negara yang pertama dalam unsur konstitutif atau syarat mutlaknya. Nah, untuk masalah wilayah, di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 Pasal 25A disebutkan bahwa NKRI adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Jadi anak-anakku semuanya, dari syarat-syarat yang 4 tersebut sebenarnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan sebagai landasan konstitusional negara kita. Nah, khusus untuk masalah wilayah NKRI, salah satunya diatur di dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Yang disebutkan bahwa negara kita itu adalah sebagai sebuah negara kepulauan. Konsep negara kepulauan itu sendiri sebenarnya dipertegas melalui Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda yang diprakarsai oleh Insinyur Haji Juanda yang dikeluarkan Deklarasi Juanda itu pada tanggal 13 Desember 1957. Jelas ya, jadi negara kita harus diakui oleh dunia bahwa negara kita itu sebagai sebuah negara kepulauan. Maksudnya begini, jadi ketika negara kita ada laut, nah di tengah-tengah laut itu masih ada daratan. Nah itu harus diakui sebagai sebuah wilayah satu kesatuan dengan NKRI. Nah makanya konsep negara kepulauan itu diperjuangkan dengan keras oleh negara kita begitu supaya jangan sampai negara kita dirugikan begitu oleh aturan yang ada di internasional. Nah, seperti itu. Nah, untuk masalah wilayah itu sendiri, kalian sebenarnya bisa baca sendiri di dalam buku paket yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Di sana cukup jelas bagaimana batas-batas wilayah negara Indonesia. Terus kalian juga harus tahu zona ekonomi eksklusif dan sebagainya, laut teritorial dan sebagainya. Kalian harus paham, harus dibaca juga di dalam buku paket kalian, gitu ya. Karena itu penting banget untuk kalian ketahui. Selanjutnya anakku, syarat menjadi sebuah negara itu yang kedua itu adanya rakyat atau penduduk. Nah, kita berbicara untuk masalah warga negara. Untuk masalah warga negara, di negara Indonesia di dalam landasan konstitusionalnya diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI 1945. Nah, isi pasalnya silahkan kalian bisa baca sendiri ya di sana. Kalian harus bisa membedakan apa itu warga negara, apa itu penduduk. Nah, di sana sudah dicantumkan di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Nah, kalau untuk landasan yang lainnya yaitu undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Nah, di dalam undang-undang tersebut disebutkan siapa saja yang bisa menjadi warga negara Indonesia. Salah satunya itu syarat-syarat untuk menjadi warga negara Indonesia ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tersebut. Nah, anak-anakku semuanya, kalian juga harus bisa membedakan antara penduduk, bukan penduduk, antara warga negara dan bukan warga negara. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa baca di dalam buku paket halaman 49 sampai 51 dan di sana sudah disebutkan perbedaannya itu apa saja. Dan jangan sampai tertukar antara warga negara dan penduduk yang diatur di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar RI 1945. Ya, hati-hati. Jika nanti saya menanyakan misalnya, sebutkan atau jelaskan pengertian warga negara menurut Undang-Undang Nomor menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar RI 1945, berarti isinya yang ada di dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar RI 1945. Ya, jadi tolong dibaca materi yang ada di halaman 49 sampai 51. Nah, kita beralih ke asas-asas kewarganegaraan. Nah, asas-asas kewarganegaraan secara umum itu ada dua, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Kalau asas ius sanguinis itu adalah asas kewarganegaraan yang berdasarkan keturunan. Contoh negara penganutnya itu adalah Cina. Nah, sementara asas ius soli, asas kewarganegaraan yang berdasarkan tempat kelahiran. Contoh negaranya itu adalah negara Inggris. Misalnya, saya contohkan ini di ius sanguinis. Kalau ius sanguinis itu, negara tersebut akan mengakui warga negaranya jika warga negaranya memiliki keturunan dengan orang tuanya. Nah, itu adalah asas yang negara yang menurut asas ius sanguinis. Nah, kalau negara yang menurut asas ius soli, maka negara tersebut akan mengakui kewarganegaraan seseorang jika seseorang tersebut dilahirkan di negara tersebut yang menganut ius soli. Nah, ya sampai sini kita lanjutkan dulu bagaimana contoh penerapan asas kewarganegaraan yang dua tadi. Dari mulai ius sanguinis sampai ius soli. Nah, misal, ini contoh yang pertama. Misal, seorang anak dilahirkan di negara A yang menganut asas ius soli, sementara orang tuanya dari negara B yang menganut asas ius sanguinis. Maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan yang mana? Nah, jawabnya, maka anak tersebut akan memiliki dua kewarganegaraan. Karena apa? Karena negara A mengakui berdasarkan tempat kelahiran. Maaf ya. Nah, negara A juga mengakui berdasarkan tempat kelahiran, sementara negara B juga mengakui karena berdasarkan garis keturunan. Jadi tidak jadi masalah untuk negara B mau dilahirkan dimanapun juga selama memiliki keturunan dengan orang tua yang menganut asas ius sanguinis, maka akan diakui. Nah, begitu juga dengan negara A yang menganut ius soli karena anak tersebut dilahirkan di negara yang menganut ius soli, maka akan diakui sebagai warga negara di negara ius soli tersebut. Nah, ini akan muncul dua kewarganegaraan atau bipatride. Nah, itu kasus yang pertama. Sementara kasus yang kedua, misal, seorang anak dilahirkan di negara A yang menganut asas ius sanguinis. Sementara orang tuanya berarti sanguinis berdasarkan keturunan ya. Sementara orang tuanya berasal dari negara B yang menganut asas ius soli. Nah, ius soli akan mengakui jika warga negara tersebut dilahirkan di negara yang menganut ius soli. Maka anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan yang mana? Nah, karena dilahirkan di negara yang menganut ius sanguinis, maka otomatis tidak akan diakui oleh negara yang menganut ius sanguinis anak tersebut. Sementara orang tuanya berasal dari negara B yang notabene negara B itu menganut asas ius soli dan negara B akan mengakui bahwa anak tersebut diakui sebagai warga negara B jika dilahirkan di negara B, sementara anak tersebut dilahirkan di negara A. Maka untuk kasus tersebut akan muncul anak tersebut tidak akan memiliki kewarganegaraan atau dengan memiliki status apatride. Nah, sementara di dunia itu tidak boleh ada warga negara yang memiliki bipatride ataupun apatride. Ya, untuk alasan tertentu. Maka, bagaimana cara mensiasatinya?
Nah, dimunculkanlah dua stel sel untuk menghindari adanya apatride maupun bipatride. Nah, ada stel sel aktif yang pertama. Yang kedua ada stel sel pasif. Kalau stel sel aktif yaitu melakukan tindakan hukum tertentu untuk memiliki kewarganegaraan. Nah, berarti jika seseorang tersebut apatride, maka bisa dilakukan stel sel aktif. Nah, hak apa yang bisa diperolehnya itu adalah hak opsi, hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Jadi, tidak mungkin seseorang nanti ketika memiliki stel sel aktif dan hak opsi akan tidak memiliki kewarganegaraan. Maka otomatis anak tersebut akan memiliki kewarganegaraan. Nah, sementara kalau stel sel pasif, seseorang dianggap menjadi warga negara dengan sendirinya, seperti yang kasus Bipatride tadi. Nah, apa yang bisa dilakukannya itu mengajukan hak repudiasi atau menolak suatu kewarganegaraan, karena kan tidak mungkin dua kewarganegaraan. Jadi harus memilih, satu yang ditolak atau jadi yang dipilihnya hanya satu begitu. Begitu anak-anakku ya, paham ya? Jadi apatrida dan bipatrida itu tidak boleh di dunia itu. Nah, bagaimana cara untuk mensiasatinya supaya tidak terjadi bipatrida dan apatrida? Maka pakailah stel sel aktif dan stel sel pasif. Pakailah hak opsi dan hak repudiasi, begitu. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Nah, maka negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, asas yang dipakai di negara Indonesia ada 4. Yang pertama, asas ius soli, asas ius sanguinis, asas kewarganegaraan tunggal, dan asas kewarganegaraan ganda terbatas. Ya, tadi sudah dijelaskan ius soli berdasarkan garis tempat kelahiran. Kalau ius sanguinis berdasarkan garis keturunan. Kalau asas kewarganegaraan tunggal, ya hanya satu yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, kewarganegaraan. Sementara kalau asas kewarganegaraan ganda terbatas ini untuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran. Maksud perkawinan campuran di sini adalah perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, sehingga nanti anaknya tidak boleh dirugikan, sehingga anak tersebut sebelum usia 18 tahun boleh memiliki asas kewarganegaraan ganda terbatas, jadi 2 kewarganegaraannya. Kalau misalnya mau pergi ke negara ibunya atau ayahnya, maka akan diakui sebagai warga negara tersebut. Begitu juga dengan warga negara Indonesianya. Tetapi setelah umur 18 tahun, anak tersebut harus memilih apakah mau ikut kewarganegaraan ayah atau ikut kewarganegaraan ibu, begitu. Ya, seperti itu. Lanjut, untuk syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, kalian bisa baca di halaman 53 dan 54 karena waktunya juga terbatas anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia itu apa saja begitu ya. Ibu, apakah warga negara asing bisa untuk menjadi warga negara Indonesia? Bisa. Ya, mengajukan kepada negara kita untuk menjadi warga negara Indonesia. Syarat-syaratnya harus ditempuh dulu begitu. Seperti itu. Nah, Ibu, apakah seseorang bisa hilang kewarganegaraannya? Bisa. Kalian bisa baca di halaman 54 sampai 55 buku paket yang dari Kemendikbud. Jadi, tidak menutup kemungkinan seseorang juga akan hilang kewarganegaraannya. Begitu anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dari materi yang saya sampaikan kalian bisa paham, dari materi yang kalian baca juga mudah-mudahan bisa kalian pahami. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan kalian semuanya sehat di rumah, dan materi ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai materi untuk pembelajaran atau ujian ulangan tengah semester gitu. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe-nya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.